Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengucapkan kepada keluarga besar Masjid Al-Falah, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa antum fi kulli amin bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan dan amal-amal ibadah kita selama ini dan sampai akhir hayat kita diterima oleh Allah sebagai catatan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita baru saja ditinggal ke Ramadan 1445 Hijriah, tepatnya 11 hari yang lalu. Karena malam ini kita masuki malam yang ke-12 Syawal, dan mari kita muhasabah khususnya diri saya dan kita semua. Apakah di bulan Syawal semakin meningkat amal soleh kita di hadapan Allah atau jauh menurun? Hakikatnya Syawal itu bukan satu bulan istimewa, karena dia tidak termasuk bulan-bulan haram. Kita ketahui bulan haram hanya ada 4, sebagaimana penjelasan Allah di surah At-Taubah di ayat 36, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Berarti Syawal tidak termasuk. Syawal juga tidak seistimewa bulan Ramadan sebagai bulan yang paling istimewa dari 12 bulan. Tapi Syawal punya catatan penting. Pertama, Syawal secara makna bahasa artinya irtiqa, bulan peningkatan. Berarti Allah yang Maha Tahu menempatkan bulan sesudah Ramadan dengan Syawal. Kenapa? Berarti Allah berharap di bulan ini meningkat ketaatan kita, amal-amal soleh kita, sesudah Allah menggembleng kita sebulan penuh di Ramadan Camp atau Ramadan Kampus istilahnya. Tapi mari jujur, di bulan ini semakin meningkat atau jauh menurun? Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingatkan kepada jamaah Al-Falah yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Karena banyak orang memahami menjaga larangan-larangan haji itu saat mereka sudah berada di tanah suci, dan mereka lupakan tentang penjelasan Allah. Salah satu syarat menggapai kemakmuran dalam ibadah haji seseorang, saat starting pointnya sebagaimana penjelasan Allah, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah Allah tetapkan. Bulan apa saja? Selama ini kan pemahaman orang haji hanya bulan Dzulhijjah. Padahal Allah membahasakan asyhurun ma'lumat, bulan-bulan yang telah Allah tetapkan. Bulan apa aja Ustaz? Kamu Ustaz udah naik haji juga? Bulan apa aja? Atau siapa yang udah pernah naik haji? Bulan apa aja yang telah Allah tetapkan untuk bulan-bulan haji? Karena ada 3 larangan di ayat ini. Dan saat kita paham 3 larangan ini, kita mulai sejak bulan apa, itu mencapai kemakmuran itu lebih dekat. Karena sekali lagi yang menilai kemakmuran seseorang haji bukan manusia tapi Allah. Pertanyaannya, sejak bulan apa haji itu Allah tetapkan bulan? Pak Ketua Yayasan Tazkiyah, masih Ketua Yayasan Doktor ya. Sejak bulan apa Allah tetapkan bulan haji? Masya Allah, mantap ini. Ini jawaban Rasulullah SAW saat malaikat Jibril bertanya pada beliau, mata saat kapan kiamat? Yang bertanya lebih paham, Masya Allah ya. Jawabannya,
boleh dilihat dalam tafsir surat ini Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat, yaitu sejak bulan Syawal. Padahal selama ini kalau kita mengenai haji kan nggak kita pahami bulan Syawal. Yang kita pahami saat kita mau berangkat. Dan jarang memang dalam manasik haji yang pernah saya coba ikuti atau sebagai pengajar, jarang sekali disentuh tentang ayat ini. Kapan starting point jamaah haji sudah harus meninggalkan 3 perkara apa? Fala rafasa, tidak boleh melakukan rafas. Rafas apa? Tidak boleh melakukan hal-hal yang mengandung cabul. Lihat konten porno atau pura-pura nggak sengaja lihat yang seksi-seksi misalnya di HP. Jadi startingnya sejak bulan Syawal. Wala fusuqa, tidak boleh melakukan kefasikan. Wala jidala, berarti tidak boleh lagi orang yang mau haji sejak bulan Syawal ini, sejak tanggal 1 Syawal, tidak boleh lagi ada yang namanya pertengkaran, perdebatan apalagi sama suami istri. Wallah, saya beri kesempatan oleh Allah haji bukan sekali. Sering sekali saya temukan suami istri itu saat berhaji di sana sering terjadi pertengkaran. Bahkan haji saya pertama 2001 saya dengar berita ada seorang suami bunuh diri loncat dari lantai 5 hotel mereka karena bertengkar hebat dengan istri. Orang Indonesia. Ini cerita orang Indonesia. 2015 itu saya dengar cerita 2001. 2015 saya melihat dengan mata kepala suami istri itu nggak pernah bertegur sapa selama mereka melakukan ibadah haji. Itu satu rombongan dengan saya. Suaminya lebih senang ngobrol dengan istri orang. Istrinya senang ngobrol dengan suami orang. Jauh. Karena berarti starting pointnya tidak dimulai sejak bulan Syawal. Karena bahasa Allah lihat, faman farada fihinna. Barang siapa yang diwajibkan haji di bulan-bulan tersebut kan fihinna, bukan fihi. Karena memang bulan-bulan haji itu 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini sekedar mukadimah saja, mengingatkan yang mau melaksanakan ibadah haji, kalau ingin meraih kemabruran, tolong dipahami ayat ini dan tolong dilaksanakan tentang 3 larangan Allah. Kepada orang yang ingin haji, tidak boleh rafat, tidak boleh melakukan fusuk, dan tidak boleh jidal, bertengkar. Kalau ingin meraih kemabruran dalam ibadah haji mereka. Nah Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan besar yang harus kita cari jawaban malam ini. Apa yang terjadi pada diri kita pasca Ramadan? Tadi pertama, di bulan Syawal ini semakin meningkat atau jauh menurun? Jawabannya pada diri kita masing-masing. Karena parameternya susah ya, itu kan individu. Tapi ada yang kedua bisa kita bahas bersama. Sambil kita muhasabah juga diri saya dan diri kita. Apakah pasca Ramadan kita berhak mendapatkan sebuah gelar dari Allah bernama ST, Sarjana Taqwa. ST. Karena itulah penjelasan Allah kenapa Allah mewajibkan kita puasa Ramadan. Dan surah Al-Baqarah ayat 183 apa? Tujuan maksud Allah la'allakum tattaqun. Untuk karakter atau ciri orang bertakwa mungkin sering kita mendengar kajian. Saya nggak akan bahas. Sebagai apa clue-nya atau interpointnya adalah surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ternyata orang bertakwa kata Allah menjadi ahli sedekah. Dia gemar berinfak bersedekah bukan hanya Ramadan. Hati-hati nih saya dan Bapak Ibu. Karena sering sekali kita mendapatkan sebuah jawaban saat ada orang pengemis atau siapapun mungkin masjid minta mengajukan proposal bantuan, sering ada bahasa yang sering kita dengar, wah saya biasanya kalau berbagi itu di bulan Ramadan. Benar kan? Biasanya saya berbagi sesuatu bulan Ramadan atau saya berzakat bulan Ramadan. Seolah-olah infak, sedekah dan zakat hanya bulan Ramadan. Ini bukan ciri orang bertakwa.
Bahkan Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 274. Sifat orang ahli sodakoh itu bersodakoh bukan hanya Ramadan, bukan hanya di waktu subuh atau pagi hari. Lihat bahasa Allah surah Al-Baqarah ayat 274. Dan ini lihat janji Allah ada 3 kepada orang yang ahli sodakoh sesuai dengan petunjuk Allah. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar. Mereka yang menginfakkan harta di waktu malam dan siang. Karena pergantian hari dalam Islam itu indah ghurubi syams, saat terbenam matahari, maka disebut malam dan siang. Kalau siang malam nama restoran Padang, termasuk pagi sore. Ya, dikatakan demikian. Bil-laili wan nahar. Dan bagaimana sifat berinfak bersedekah kata Allah sirra wa alaniyah. Baik sembunyi-sembunyi itu lebih afdal. Karena kalau berinfak bersedekah sembunyi-sembunyi terhindar dari penyakit riya. Tapi ulama menjelaskan kalau berkaitan dengan yang wajib seperti zakat harus diiklankan, harus terang-terangan supaya tidak timbul fitnah. Jadi beda antara zakat, infak sedekah. Kalau infak sedekah yang terbaik sembunyi-sembunyi. Kalau berkaitan dengan zakat karena itu hukumnya wajib harus terang-terangan. Supaya apa? Supaya orang tidak timbul fitnah. Wah kaya tapi malas zakat. Hakikatnya demikian. Apalagi ada bahasa Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sepeninggalan Rasulullah SAW. Makanya zakat itu harus diumumkan. Ya. Nah, billaili sirra wa alaniyah, ada 3 jaminan Allah di ayat ini kepada kita yang ahli sedekah, falahum ajrum inda rabbihim. Dia mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Apa bentuknya Ustaz? Wallahu a'lam. Serahkan pada Allah. Yang jelas kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menghilangkan bencana musibah. Yang sakitnya menahun, coba menjadi ahli infak sedekah. Bahkan ada seorang ibu jualan soto di depan RSCM. Ini cerita jamaah saya saat istrinya kena kanker. Saat teman saya makan soto di depan RSCM, ditanya oleh ibu itu, siapa yang sakit Pak? Istri saya. Sakit apa? Kanker. Sudah di kemo? Sudah. Apa jawaban ibu tukang soto? Saran saya jangan di kemo Pak. Saran saya mendingan uang kemo itu Bapak infak sedekah. Karena ini pengalaman saya pribadi kan. Masya Allah. Kemo itu kan nggak menyelesaikan masalah, betul. Coba tanya orang yang sudah kemo, termasuk ada ipar saya. Dia di akhir hayat menyatakan menyesal daripada uang habis begini, mendingan diinfak. Karena saya pernah menyarankan dia, tapi ya namanya sulit ya kalau udah keluarga besar. Dan dia akhirnya menyerah. Kemo itu sakit. Bukan dipikir kemo itu enak, healing. Maka ibu tukang soto itu bercerita pada teman saya itu atau jamaah saya itu, dan teman jamaah itu bercerita saat istri wafat, saya takziah, dan dia cerita. Falhum ajrum inda rabbi. Ini janji Allah, ini sumpah Allah. Wala khaufun alaihim. Apalagi janji Allah kepada mereka yang ahli sedekah, hidup mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah takut menghadapi kehidupan ini, cobaan. Walahum yahzanun. Bahkan Allah bersumpah berjanji orang ahli sedekah nggak pernah galau hidup. Hidupnya dibuat nothing, tulus, dimudahkan segala urusan. Dan ini sumpah Allah di surah At-Talaq ayat 7. Orang-orang yang sedang mengalami kesulitan hidup, solusi yang Allah tawarkan dan Allah pasti benar janjinya, tidak pernah PHP terhadap janjinya. Ternyata orang-orang yang mengalami kesulitan hidup, perintah Allah tetap banyak berinfak bersedekah. Hanya saja bukan seperti teori Ustadz Fulan. Teori Allah tawarkan saat kita sulit berinfak sesuai kemampuan kita, bukan sampai mendolimi diri kita. Kan teori Ustadz Fulan demikian. Mana cincin emas? Ada berapa di kantong, di dompet? Keluarin semua, nanti pasti diganti oleh Allah. Teori dari mana ini? Lihat surah At-Talaq ayat 7. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah seseorang berinfak sesuai dengan kemampuan dirinya. Lihat bahasanya.
kemampuan dirinya, bukan menzalimi diri. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Coba Bapak Ibu lihat surah At-Talaq ayat 7, khususnya kepada bapak yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Apa solusi Allah tawarkan? Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa disempitkan rezekinya oleh Allah, hendaklah dia berinfak dari apa yang Allah berikan kepadanya. Lihat, makin sulit bukan makin merigi hesek, bukan makin pelit. Perintah Allah makin sulit, tetap berinfak. Bagaimana cara berinfak saat sulit? Lihat kata-kata Allah berikutnya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang telah Allah berikan kepada hambanya tersebut. Berarti kalau kita sulit, berinfaknya sesuai kemampuan. Ya, lihat janji Allah di ayat surat At-Talaq ayat 7. Saya ja'alallah ba'da usrin yusra. Ku ganti kesulitan kamu dengan kemudahan. Janji Allah pasti benar tidak? Ayo Bapak Ibu, saudaraku yang mengalami kesulitan hidup, dengarkan solusi Allah tawarkan. Pasti buktikan nanti maha benar Allah dengan firman. Cuman saya agak bingung nih Pak Doni. Shadaqallahul azim sering diterjemahkan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Benar nggak itu terjemahan? Shadaqallah, maha benar Allah, betul. Al-azim apa? Hah? Maha agung. Dari mana dengan segala firman-Nya? Itulah karena dari nenek moyang kita dengar terus saya begitu. Dari istana negara sampai kampung-kampung begitu terus, betul nggak? Padahal nggak kontekstual itu, nggak tekstual. Shadaqallahul azim. Kok maha benar Allah dengan segala firman-Nya? Benar nggak Ustaz? Karena sejak kecil kita dengar itu terjemahan. Ya, makanya orang-orang yang paham jadi bingung dari mana dengan segala firman. Ya, hakikatnya demikian. Nah, inilah yang harus kita pahami. Ternyata orang bertakwa ahli sedekah. Lanjut ya, ini saya bukan kesini bahasannya, cuma sekedar gambarannya saja. Saya yakin banyak ustaz menjelaskan tentang arti orang bertakwa atau ciri orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh, orang bertakwa itu menahan amarah. Dia tidak pemarah. Bukan temperamental. Jadi pasca Ramadan yang suka marah sudah mulai cool. Bahkan kata Syekh Shalih Utsaimin, ciri-ciri orang diterima amal ibadah sepanjang Ramadan, dirinya pasca Ramadan sudah lebih baik, sudah berubah. Itu ciri diterimanya amal seseorang. Dia kok masih marah-marah, ya na'udzubillah, gagal dia dididik dalam Ramadan camp. Berikutnya yang ketiga, wal afina ninas, menjadi sosok pemaaf, bukan pendendam. Maka berkali-kali saya sampaikan, ada 4 bentuk silaturahim. 2 diridhoi Allah, 2 dimurkai oleh Allah. Silaturahim yang terbaik, tangan berjabat, hati berjabat. Bahkan kata Rasulullah SAW, Muslim, selama tangan kita berjabat, gugur dosa-dosa kita. Cuman jangan diklik-klik, udah jabat pakai klik-klik lagi, ada pesan sponsor, kan ada gitu ya. Nah, ini keliru, jadi nggak tulus ya. Jabat tangan yang tulus. Selama lama berjabat, adapun cipika-cipiki itu tidak ada perintah, itu hanya bentuk keakraban aja. Hari ini kita dikritikkan oleh Cina Mu'allaf tentang salam kita itu dikatakan seperti salamnya Amitabha Buddha. Kan sering maaf lahir batin begini, betul kan? Tapi yang betul bagaimana? Kata dia seperti ini ketulusan dari hati. Bukan begini. Coba lihat, hampir semua keluarga kalau foto maaf lahir batin begini kan. Na'udzubillah. Ayo tulus dari hati. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi sekali lagi sunnahnya, syariatnya, bersalaman itu, cipika-cipiki atau apapun di luar itu hanya kebiasaan atau auruf atau apa adat. Tapi yang diperlukan adalah tangan, jabatan tangan yang tulus, yang lebih penting lagi hati berjabat. Artinya sudah tidak ada lagi rasa amarah, dendam dan sebagainya. Ada silaturahim yang kedua, tetap diridhoi oleh Allah tapi tidak sebaik yang pertama. Tangan tidak bisa berjabat karena jarak dan waktu seperti saya. Kalau sekali pulang ke Aceh akhir Ramadan terus
one way aja 5 juta. Satu orang pulang pergi udah 10 juta. Anak saya 8, udah berapa tuh? Jadi tangan nggak bisa berjabat tapi hati berjabat. Biasanya saya video call ke abang-abang, kakak saya anak paling bungsu, dan orang tua saya Allah sudah wafat dua-duanya. Ayah saya meninggal saya baru tamat SD, baru masuk Gontor 3 bulan, Pondok Gontor Ponorogo. Dan yang kedua ibu saya wafat peristiwa tsunami 2004 dan tidak ditemukan jenazah beliau. Allahumma firlahu. Bapak Ibu, ada 2 silaturahim yang dimurkai oleh Allah. Kelihatannya baik, tapi Allah murka. Siapa mereka? Tangan berjabat, hati tidak berjabat. Banyak orang. Ini sifat orang munafik. Tapi ada lebih parah tadi ini. Siapa mereka? Udah tangan nggak mau berjabat, hati tidak mau berjabat. Dia sudah memutuskan tali silaturahim. Saya ingatkan Bapak Ibu, buka surah Ar-Ra'd ayat 25. Tentang ancaman Allah mereka memutuskan tali silaturahim apapun alasan. Dia duluan ustaz, dia mengambil hak saya, hak waris saya dan sebagainya. Allah tidak menerima alasan apapun. Siapapun yang memutuskan tali silaturahim, dengarkan ancaman Allah. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 25. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyi shalah wa yufsiduna fil ard ulaika lahum la'nah wa lahum su'ud dar. Mereka yang memutuskan tali silaturahim, dengarkan 2 ancaman Allah. Mereka mendapatkan laknat Allah, murka Allah, dan yang kedua ancaman Allah, tempat sang pemutus tali silaturahim di neraka jahanam. Bahkan hadis riwayat Muslim, ada 3 golongan manusia yang akan disapa oleh Allah, nggak akan dilihat oleh Allah. Bahkan amal ibadah mereka apapun bentuknya nggak akan diterima oleh Allah walau syibron. Walaupun cuma sejengkal nggak akan diterima amal ibadah mereka dan doa mereka. Siapa mereka? Pertama, pemimpin yang zalim. Rakyat yang dipimpinnya tidak suka dengan kezaliman. Saya ingatkan, arti pemimpin bukan hanya presiden. Kita kepala rumah tangga pemimpin bukan. Tanya nanti pulang, istriku dan anak-anakku bagaimana sosok ayah di hadapan kalian? Jawaban mereka, ayah zalim. Siap-siap nggak diterima ibadah kita walau syibron. Maka digambar kalau Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kamu yang berbuat baik untuk keluargamu. Bahkan dalam lafaz hadis yang lain, menyenangkan istri, keluarga lebih aku cintai dibanding sebulan i'tikaf lamanya di Masjid Nabawi. Bayangkan itu. Kenapa saya tegaskan ini? Karena ada di perumahan elit seorang dokter, dia direktur rumah sakit, sempat-sempatnya bertanya dalam forum, Ustaz, istri saya sekarang sudah mulai protes. Setiap dia melayani saya seperti buat teh dan sebagainya, dia tanya, kok ayah sekarang gak pernah mengucapkan terima kasih? Maka saya jawab, itu kewajiban ibu, kewajiban seorang istri. Udah mulai dia sombongnya, mulai sombong. Maka saya tanya, dok, kalau dokter ke restoran elit atau berbintang, saat ada waitress, pramusaji menyiapkan sesuatu, ucapkan terima kasih nggak? Ya iyalah Ustaz, kan etiket. Dia tahu etiket. Kepada orang, kepada istri dia anggap istrinya dia membiayai hidup. Buat apa terima kasih? Kira-kira apa jawabannya? Makanya saya tanya, dok, bukankah pramusaji restoran kita juga udah bayar? Buat apa terima kasih? Itulah kesombongan. Menganggap orang-orang yang di bawah kekuasaan dia atau dia merasa memberi kontribusi, dianggap sudah tidak perlu lagi mengucapkan terima kasih. Coba jujur Bapak, kalau kita bersenggolan dengan orang, kita minta maaf nggak? Tapi kalau anak kita bersenggolan kita minta maaf atau kita marahin dia? Padahal yang mendoakan kita siang malam, saat kita hidup, saat kita sakit, apalagi meninggal, anak atau orang yang kita senggol di kantor. Nah kita. Maka 14 abad yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu buat baik untuk keluarga. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang terbaik di antara kamu berbuat baik untuk keluarga.
Karena kalau kita baca kisah rumah tangga Rasulullah SAW, jujur saya pribadi nggak mampu menandingi beliau. Digambarkan oleh Siti Aisyah, sebelum waktu sholat membantu membersihkan rumahnya, nyapu, ngepel bahasa kita. Begitu azan berkumandang, Rasulullah SAW baru berhenti membantu istri. Bagaimana kalau terlambat pulang, beliau tidak membangunkan istrinya. Saya coba nggak bangunkan istri, tidur di teras, ya ada nyamuk, makanya nggak bisa tidur. Bagaimana Rasulullah SAW sangat menghargai istrinya. Kita terbalik mungkin. Wah ya Allah. Jujur bapak-bapak, kalau kita sakit, kita mau ditemani oleh istri, betul. Saat istri sakit, di mana kita? Kan saya ngajar di Ibu Al-Falah. Jawaban ibu-ibu apa? Di mana-mana Ustaz. Tapi kalau suami sakit, punya kita nemani. Tapi kalau kami sakit, belum tentu suami menemani kami. Betul apa betul? Nah kita, ya. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu senang dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ayat ini menunjukkan orang bertakwa rajin istighfar. Tadi saya lihat ada berapa jamaah pakai kaos istighfar dulu 100. Nah, tahu saya tagline atasnya apa? Agak kecil. Ya. Istighfar dulu. Karena memang orang yang banyak istighfar ada 5 janji Allah. Sebaliknya orang yang banyak mengeluh, Allah murka. Dalam surveinya Allah, manusia ini banyak bersyukur atau banyak mengeluh? Mengeluh. Itulah surat Al-Mulk yang kita baca setiap mau tidur. Walladzi ja'alakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu pada bersyukur, kata. Padahal janji Allah, orang pada bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Nah tadi ada kaos menarik menurut saya, walaupun kurang bagus juga bawa dalam sholat. Saya yakin di belakangnya pasti baca istighfar dulu 100, pasti kebaca. Contohnya demikian. Apa rahasia banyak istighfar? Lihat janji Allah surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12. Dan ini jawaban Imam Hasan Basri saat ditanya, ya Syekh, aku banyak dosa, apa yang harus lakukan? Perintah Imam Hasan Basri banyak istighfar pada orang tersebut. Datang satu orang lagi, ya Syekh, aku banyak harta tapi kok hidupku galau, apa yang harus aku lakukan? Perintah Imam Hasan Basri banyak istighfar. Yang satu lagi nanya lagi, ya Syekh, justru sebaliknya, aku hidup sulit, ekonomiku marat-marit, semua bisnisku hancur, apa yang harus aku lakukan? Banyak istighfar. Yang satu lagi bertanya, Syekh, aku sudah menikah sekian tahun, apa yang harus aku lakukan supaya punya turunan? Banyak istighfar. Yang satu lagi, ya Syekh, aku ingin seperti orang lain, bisa haji, umroh akhir Ramadan kayak Pak Rahim, bisa ke Aqsa, bisa jalan beberapa tempat negara melihat mahakarya ciptaan Allah. Apa yang harus lakukan, ya Syekh? Jawaban Imam Hasan Basri banyak istighfar. Kenapa beliau menjawab istighfar? Karena beliau memahami surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12. Ada 5 janji Allah yang banyak istighfar. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ternyata Allah ampuni dosa-dosa orang yang banyak istighfar. Yang kedua, yursilis sama alaikum midrara. Aku turunkan rahmat, kasih sayang dari ridhoku, kata Allah. Sehingga membuat orang ini hidupnya waluya, kapan perlu ayat mudah. Wa yumdikum bi amwal. Ternyata orang banyak istighfar, janji Allah diperbanyak harta. Wa banin, perbanyak anak. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Ternyata jawaban Allah, kalau ingin healing, ingin bisa berkunjung 3 masjid sesuai perintah Rasulullah SAW, syaddur rihal ila thalathati masajid, perkuatlah perjalanan 3 masjid. Jawabannya banyak istighfar, Bapak Ibu dan diri. Dan buktikan nanti keajaiban istighfar. Walam yusiru ala ma fa'alum ya'lamun. Bahkan sebelumnya diingatkan oleh Allah, orang bertakwa dia sangat yakin yang mampu mengampuni dosa-dosanya hanya Allah. Maka orang bertakwa banyak istighfar. Yang kedua, dia meyakini hanya Allah yang mampu mengampuni dosanya. Maka dia memperbaiki hubungan di hadapan Allah dengan banyak amal soleh. Dan dia punya tekad walam yusiru ala ma fa'alu wa ya'lamun. Dan dia bertekad tidak akan mengulangi dosa-dosanya, khususnya dosa besar. Bapak Ibu, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita yang sudah kita pelajari dalam kitab Al-Ulum Marjan, istanibu as-sab'al mubiqat. Hindari 7 perkara
Bahkan sebagian ulama mengatakan arti istanibu jangan menghindari, dekat-dekat aja dilarang. Karena 7 perkara yang membuat seseorang hancur binasa baik di dunia apalagi di akhirat. Apa 7 dosa yang wajib kita hindari? Perbuatan apa yang wajib kita hindari? Mendekatnya kagak boleh bagi kita melakukannya. Wa iyadzubillah. Pertama syirik. Yang kedua sihir. Ingat sihir itu apa? Datang ke orang minta sesuatu jampe-jampe supaya laris, supaya usaha ini dan itu dan sebagainya. Itu termasuk sihir. Yang ketiga, ini hati-hati, aklu riba, memakan riba. Bahkan arti riba itu yang dosanya sama, mukilu pemakan riba, wa akiluhu pemakan riba, wa mukiluhu yang ikut dalam transaksi ribawi, wa katibuhu yang mencatat transaksi ribawi, notaris misalnya, atau bagian legal di suatu perbankan misalnya, itu katibuhu. Wa syahidaihi yang memberi kesaksian. Biasanya kalau ingin kredit ke bank, suami istri harus memberi tanda tangan. Dua-dua hum sawa, baik pemakan riba yang mendukung transaksi ribawi, yang mencatat transaksi ribawi, yang memberi kesaksian terhadap transaksi ribawi. Jawaban Rasulullah SAW, hum sawa, dosanya sama. Bahkan beliau ditanya, dosa riba apa saja? Ar-riba ithnan wa sab'una baban. Riba itu ada 72 pintu dosa. Adnaha mithlu ityan rajul mau. Yang paling rendah, yang paling ringan dari dosa riba seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Dan Allah bersumpah, siapapun yang masuk dalam transaksi ribawi, sumpah Allah, lihat surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba, dihancurkan. Siapapun yang masuk transaksi ribawi akan hancur. Cuman kehancurannya nggak serta-merta Bapak Ibu. Makanya Allah membahasakan yamhaqu. Apa arti yamhaqu? Seperti digambarkan ahli tafsir, yamhaqul qamar, bulan purnama. Saat Allah hilangkan purnama langsung hilang atau pelan-pelan? Dosa riba itu dihancurkan Allah pelan-pelan. Ada jamaah saya di Sentul sini sampai mohon pada saya, Ustadz, kalau Ustadz bahas bab riba, tolong telepon saya siap memberi kesaksian di depan jamaah Ustadz. Hancur saya dengan riba, Ustadz. Dia bercerita parah. Dulu saya Ustadz keluar negeri itu sepekan bisa 5 kali, sepekan.
Ya, jadi kisah Pak Haji ini, kenapa dia memohon saya kalau bahas bab riba dia siap memberi kesaksian, karena hancur. Dia menggambarkan dia sukses sekali. Saking kayanya dia bilang, saya kalau kobokan baru makan suatu, bisa air kobokan satu wine termahal. Hari ini hancur saya ngontrak. Bukan hanya hancur diri saya bisa maklumi kalau diri saya, anak-anak saya kehancuran. Anaknya lagi S2 lulusan UIA. UIA itu kampus internasional, saya alumni situ. Sampai hari ini anaknya nggak kerja dan nggak ada niat kerja pada S2 lulusan Malaysia UIA. UIA itu Universitas Islam Antarbangsa. Seluruh dunia ada di kampus ini. Bahasa pengantar kami Inggris dan Arab. Kalau buat skripsi pilihannya kalau bahasa Inggris, bahasa Arab. Anaknya S2. Dan 4 anaknya tinggal di rumah nggak bisa ngapa-ngapa. Pak ya. Dan saya sudah lama nggak ketemu orangnya. Maka kata Rasulullah SAW, istanibu as-sab'a al-mubiqat, hindari 7 perkara buat kamu hancur binasa. Saya ulangi, pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga makan riba, yang keempat aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Anak yatim ini buah si malakama. Pandai kita ngelola anak fil yatim fil jannati hakada. Aku bersama orang yang mengasuh dan peduli anak yatim nanti di surga seperti ini. Wa asyara bisababa wal usta. Sampai beliau mengibaratkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Inilah antara beliau dengan orang-orang yang ngurus anak yatim. Tapi salah mengelola anak yatim, makan harta dia walaupun 1 rupiah, kehancuran dunia akhir. Mohon doanya Bapak Ibu. Allah, saya dititip anak yatim sudah 10 tahun lebih, ada 75 anak yatim. Bahkan ada anak yatim kita di pesantren Darus Sunnah. Tanya Ustaz Darus Sunnah. Itu udah kita silih berganti. Ya, bahkan kita tawarkan kalau ada penghafal Quran 30 juz mungkin kita siapkan tiket umroh. Termasuk kan anak-anak di sini penghafal Quran. Sudah ada belum Pak Doni? Yang mungkin 30 juz. Kita uji. Kalau nggak salah 30 kali, berarti 1 juz tidak boleh lebih 1 kali kesalahan. Kita siapkan tiket umroh. Setuju nggak Bapak? Nggak setuju ya harus setuju. Kita jadi fundraiser, ya, kita jadi demikian. Supaya mereka termotivasi target. Berikutnya yang kelima, qat'un nafsul lati haramallahu bil haq. Tidak boleh membunuh jiwa seseorang. Apapun alasannya, kecuali menegakkan hukum qisas, tapi kita kan bukan negara Islam, nggak ada qisas. Yang keenam, menuduh wanita baik-baik berzina pada tanpa bukti. Hanya pakai asumsi. Masa wanita ini baru nikah 6 bulan yang udah melahirkan? Jangan-jangan MBA, married by accident. Dosa. Saya menanya, wanita kandungan usia 6 bulan bisa melahirkan normal tidak? Bisa. Allah yang menyatakan, buka surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15. Allah menceritakan tentang perjalanan seorang wanita kandungan dan menyusui 30 bulan. Kita tahu perintah Allah seorang wanita menyusui anak berapa lama? 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan, betul? Berarti 30 bulan kurang 24 bulan berapa? 6 bulan, betul? Dan tanya dokter kandungan, wanita usia kandungan 6 bulan bisa melahirkan normal, hanya saja biasanya bayinya prematur. Tapi secara organ tubuh sudah lengkap, hanya prematur aja. Makanya jangan mudah-mudah menyatakan, perasaan baru 6 bulan nikah kok udah lahir. Jangan-jangan itu dosa. Dan yang ketujuh, lari dari medan pertempuran menegakkan kebenaran. Kita menunggu putusan MK tanggal 22 April. Kita cuma bisa berdoa, semoga hati hakim MK Allah beri tentang kebenaran dan mereka tercegah dari hal-hal yang kebatilan dan sebagainya. Kita cuma bisa berdoa. Begitu salah putusan mau people power, bukan sebuah pilihan yang baik. Karena saya ada resiko people power. Hancuran di mana-mana. Ya, itu contohnya demikian. Berikutnya,
Inilah ciri orang bertakwa. Pertanyaan berikutnya, tapi karena waktu, Bapak Ibu merasa pede amal ibadah kita pasti diterima oleh Allah sepanjang Ramadan? Sebagai parameternya, setingkat Nabi Ibrahim alaihissalam saat Allah perintahkan membangun Ka'bah, Allah abadikan di surah Al-Baqarah ayat 127 pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Tapi Allah abadikan Nabi Ibrahim ini sudah dirikan Ka'bah, nggak pede dia diterima amalnya. Maka apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah 127? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Siapa yang berdoa ini siang malam? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minimal habis Ramadan atau di penghujung terakhir Ramadan sebelum matahari terbenam ada doa ini enggak? Yang enggak berdoa mohon maaf, kok pede banget ya? Pada sifat beribadah dan doa itu benar khauf wa roja, harap-harap cemas. Makanya setingkat Nabi Ibrahim aja Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita apa doa pertama Pak Doni di waktu subuh. Sebelum kita berdoa yang lain, apa doa pertama di waktu subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita berharap amal kita diterima oleh Allah. Apa ciri-ciri amal kita diterima oleh Allah? Apa ciri-ciri tanda puasa kita diterima oleh Allah? Apa ciri-ciri tanda puasa kita menghantarkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah? Sebagai penjelasan Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama fi lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada 3 hadis yang dijelaskan Rasulullah SAW, hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Apabila puasa dasari iman dan mengharapkan ridha Allah. Apabila sholat tarawih dasari iman mengharapkan ridha Allah. Apabila sholat di malam Lailatul Qadar dasari iman mengharapkan ridha Allah. Dengan cara itulah diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka untuk menjawabnya apa ciri iman dan mengharapkan ridha Allah, bisa dilihat nanti surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2 dan 3. Ciri-ciri orang beriman. Karena waktu saya persingkat, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Pasca Ramadan, apakah sholat 5 waktu kita tetap selalu berjamaah di masjid atau ada yang pernah yang absen? Saat kita bersilaturahim Idul Fitri, saat terdengar Allahu Akbar, kita sibuk dengan panganan lebaran atau langsung tergerak hati kita? Yang kedua, ini yang paling parah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadat imana. Pasca Ramadan semakin dekat dengan Al-Quran semakin jauh. Ayo, siapa malam ini sudah membaca Quran minimal juz ke-11? Representatifnya ketua DKM. Pak Ketua udah juz berapa? Oh, udah juz ke-9 selama Syawal. Oh. Jadi sejak mana? Gitu, melanjutkan ya. Minimal sudah 11 juz Pak Ketua. One day one juz. Wa ala rabbihim tawakkalun. Sosok orang yang diampuni dosanya oleh Allah pasca Ramadan, dia banyak bertawakal, berserah diri pada Allah. Karena hidup tidak bisa dilogikakan. Karena kalau hidup pakai logika pecah otak. Perintah Allah, hidup hanya berserah diri padamu. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Orang-orang yang menyerahkan diri pada Allah mencukupkan hidup. Jadi kata kuncinya, siapapun kita, hidup itu banyak berserah diri pada Allah. Bukan pakai program ini, logika ini nggak nyampe. Alladzina yuqimuna shalah. Apa syarat puasa kita diterima oleh Allah? Yaitu orang-orang pasca Ramadan dia menjaga sholat, bukan hanya wajib, sholat sunnah rawatib, termasuk sholat malamnya, sholat duha. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kembali orang-orang yang menghantarkan dirinya terima amal ibadahnya pasca Ramadan, dia tetap punya semangat berinfak, bersedekah pasca Ramadan. Maka pertanyaan saya Pak Doni, pasca Ramadan keropak Jumat kita jauh menurun atau stabil seperti Ramadan?
Gimana Pak Mas Ustaz Ahmad? Pasca Ramadan keropah Jumat jauh menurun atau sama seperti Ramadan? Masih sama. Alhamdulillah. Berarti minimal bukan Syawal juga. Kalau sama nggak meningkat, harusnya meningkat. Tapi bisa sama udah Masya Allah. Karena kemarin saya khotib di salah satu masjid jauh di sini, ketua DKM curhat depan jamaah jauh menurun. Dan ini bukan ciri orang bertakwa, karena orang bertakwa dan beriman semangat infak sedekahnya sepanjang hayat. Hanya ini karena waktu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini menghantarkan kita meraih derajat takwa la'allakum tattaqun. Semoga Ramadan tahun ini menghantarkan diri kita diampuni dosa-dosa yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan amalan utama bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang belum mengambil, mulailah hari Senin besok. Karena Senin besok punya 3 niat puasa dan mendapatkan 3 pahala puasa. Pertama, niatkan puasa hari Senin. Di hari itu juga niatkan puasa Syawal. Di hari itu juga niatkan puasa Ayyamul Bid. Karena Senin tanggal 13 Syawal. Lanjutkan Selasa Rabu. Karena tanggung lanjutkan Kamis. Berarti dapat 2 pahala Kamis. Pahala Syawal dan pahala hari Kamis. Karena masih kurang 2 hari lagi, ambil Senin Kamis supaya tetap dapat 2 pahala. Ya. Untuk yang belum ngambil sama sekali ada kesempatan, tapi jangan sering ditunda-tunda, nanti lewat itu Syawal. Ya, ingat keutamaannya apa? Kasaumid dahar. Orang yang mengambil puasa Syawal seperti berpuasa sepanjang tahun, tapi syaratnya man shoma Ramadan. Saya ingatkan hadis ini. Syarat ambil puasa Syawal yang mendapatkan pahala seperti berpuasa sepanjang tahun kalau puasa Ramadannya sudah genap penuh sebulan. Artinya, kalau Bapak Ibu masih ada hutang puasa Ramadan, qadha dulu baru ambil puasa Syawal. Boleh nggak Ustadz niat puasa qadha puasa dengan puasa sunnah Syawal digabung? Kagak bisa. Amalan wajib tidak bisa digabung dengan amalan sunnah. Tapi sesama amalan sunnah bisa digabung. Contoh, umroh tidak bisa menggantikan haji, betul? Itu contohnya demikian. Mungkin hanya ini. Karena waktu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.